أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan Ketua PDM kita yang insyaallah semangatnya luar biasa bisa mengomandoi kita semuanya sehingga acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti ya akan kita dapatkan hal-hal yang mungkin selama ini ya tadi dikatakan vakum atau apa. Ya dengan adanya saya kira kepengurusan di pimpinan akan berdampak kepada persyarikatan sampai ke akar-akarnya. Ya, walaupun selama ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira ada ya di cabang ranting itu pasti masih ada yang berjalan. Tapi mungkin ya seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinir, ya. Tapi mudah-mudahan dengan kepengurusan ini tadi Ketua PDM kita, insya Allah mudah-mudahan bisa kita gembirakan semuanya sehingga kita ini dalam persyarikatan betul-betul merasakan aura. Kalau saya pribadi kalau mendengar cerita-cerita dari sesepuh-sepuh ya yang ada di sekitar Aiman bahkan di sekitar wilayah sini, karena alhamdulillah ranting Aimas itu pengajiannya rutin di Masjid Al-Amin itu sudah bertahun-tahun ya, bahkan ya kemarin tetap ada off waktu corona. Tapi ternyata di TSM itu nggak mau kalah. Masjid Utsman bin Affan itu alhamdulillah sudah berjalan ya sebelum corona sampai hari ini masih berlanjut, yaitu pada malam Kamis ya, malam Kamis Rabu Maghrib sampai Isya di Masjid Utsman bin Affan di TSM. Ya, TSM di sini dekat saja. Ya, masih masuk wilayah. Jadi Aimas, Mayamuk itu masih ada. Tapi nanti ketika hal ini sudah berjalan, program-program terkoordinir lagi, saya kira insya Allah kegiatan-kegiatan yang lain di tempat-tempat lain atau di masjid-masjid lain, ya kami ada majelis tarjih, tabligh, ya tidak hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itulah pembuka kunci awal. Lalu berikutnya kita akan tetap eksiskan sesuai dengan kemampuan kita. Maka masing-masing yang ada di ranting atau bahkan di tempatnya mau mengadakan pengajian atau apalah istilahnya, ya silahkan berkoordinasi dengan kami. Ya siapa tahu kita bisa memberikan dan saling menggembirakan dalam hal persyarikatan ini supaya kita ta'awunnya betul-betul terasa. Ta'awunnya tentu ta'awun alal birri wat taqwa. Kemudian bapak-bapak sepuh yang hadir pada kesempatan ini dan ketua cabang dan ranting yang hadir, ya mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat ini saya yakin ya langkah yang penuh berkah. Karena apa? Ya boleh jadi kita menginginkan sesuatu tapi keinginan itu di luar tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan boleh jadi sesuatu yang tidak kita pikirkan, tidak terpikirkan, tidak kita inginkan, tapi kita dapatkan. Ya. Sehingga apa? Yang dibutuhkan dari kita adalah gerak. Ya. Harokah islahiyah khususnya. Bergerak untuk suatu gerakan yang berkemajuan atau suatu untuk yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka mudah-mudahan kepengurusan kita saat ini itu berusaha agar yang sebelumnya sudah ada dilanjutkan, plus ya kalau ada lubang-lubang yang kita tutupi, lalu membuat gerakan-gerakan atau langkah-langkah atau program-program yang lebih baik lagi. Sehingga apa? Hari kemarin itu ya hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok mudah-mudahan lebih baik dari hari ini. Dan kemudian selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini alhamdulillah
kita mendapatkan apa yang mungkin saudara kita di belahan dunia lain tidak ia dapatkan. Dalam surah Quraisy, bapak-bapak hafal semua ya, surah Quraisy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Ayat terakhir dari surah Quraisy. Walaupun surah ini berkaitan dengan bangsa atau suku Quraisy di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal, tapi ayat ini ada di dalam Al-Quran, yang mana petunjuk dan pedomannya berlaku bagi setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun, termasuk kita yang ada di Sorong ini. Ayat ini berlaku bagi kita. Ayat terakhir itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah sebagai pembuka, ya. Atau amahum min ju'. Kita duduk-duduk aja ini sudah datang kue ini, masya Allah. To'am, menggembirakan Pak, ya kan? Menggembirakan, to'am. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan bagi diri kita, khususnya makanan, maka kita dijauhkan oleh Allah dari satu kondisi, yaitu al-ju'. Apa itu al-ju', Pak? Rasa lapar. Makan, ada kenyang, laparnya menjauh. Jamaah, hari ini sudah sarapan? Atau belum? Makanya ini cepat datang masuk ini. Tapi untuk bekal siang Pak, makan siangnya di rumah siap? Walaupun mungkin belum dimasak, tapi sudah siap untuk dimasak Pak ya. Minimal beras lah. Ada pun lauknya nanti macam-macam variannya. Untuk malam, untuk 1 minggu ke depan, untuk 1 bulan bahkan, itu semua atau amahum min ju', karunia yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita dan kita nikmati itu. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita seiman yang ada di Rohingya yang sampai hari ini juga masih terkatung-katung di pengungsian, yang ada di Afrika, khususnya Afrika Tengah, yang mungkin tidak terekspos seperti Palestina, yang mereka dikejar-kejar parang, hidup-hidup larian, tapi itu nggak terekspos, ya. Disebabkan apa? Karena mereka hanya mempertahankan keimanan dan keislaman mereka. Yang kita rasakan hari ini mungkin saudara-saudara di Palestina yang begitu gencar, ya sampai detik ini mereka yang berjuang, tapi rakyat sipil, ya, yang tidak tahu menahu, ya, tapi itu adalah kaum muslimin. Apakah mereka sudah sarapan? Ya baru-baru mungkin mikirkan sarapan makanan. Ya ada makan dan minuman, di atasnya ada rudal lalu lalang. Ya bagaimana mau gembira menurut kita? Tapi boleh jadi mereka sangat menikmati kondisi itu. Maka kondisi yang Allah berikan kepada kita, atau amahum min ju', makanan yang kita makan dengan berbagai macam aneka ragam dan macam-macam namanya, sungguh luar biasa, nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Aman itu kan bahasa Al-Quran. Amanahum. Kami berikan rasa aman. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kita aman ke tidak seorang? Aman ya. Aman, alhamdulillah, amin. Ya, aminkan ya rasa aman ini. Supaya apa? Pertanyaannya, kondisi aman yang Allah berikan kepada kita sejauh mana kita maksimalkan untuk tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Masjid, bapak-bapak, rumahnya dan masjid dekat ke tidak? Atau jauh? Atau pemilik masjid? Ya, artinya rumah kita dengan masjid tidak ada yang menghambat kita untuk datang menunaikan sholat 5 waktu dengan rasa aman yang Allah berikan ini. Sungguh luar biasa. Mau jalan kaki, nggak ada yang sapa, nggak ada yang samperin, aman. Mau naik motor, naik mobil, nggak ada hambatan sedikit pun untuk sampai ke masjid. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, mau ke masjid aja, masya Allah, di depannya AK-4, rudal, ya. Sedang sholat ditembakkan.
Maka ini dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu kita ingatkan. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Al-Amin, tempat kita tadi malam. Jadi Masjid Al-Amin itu kalau di Aimas sentral Pak, kegiatan rantingnya. Ya, dari ranting ke ranting, alhamdulillah. Dan itu merupakan satu karunia. Di khutbah Jumat saya ingatkan jamaah, dua nikmat yang kita rasakan saat ini itu jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mencabutnya ya mungkin tidak dengan rudal, tapi mungkin Allah datangkan angin kencang kah, Allah goyangkan buminya kah, Allah berikan apalah ya. Ya, Allah berikan apanya ya. Tujuannya apa? Karena mungkin kita terlena dengan nikmat ini sehingga suara azan itu diabaikan ya. Tapi saya yakin warga Muhammadiyah begitu suara azan kumandangkan, ayo segera ya, pas'au ila dzikrillah, segera ya. Karena apa? Kita khawatir kalau jangan sampai kita diingatkan, Allah yang mengingatkan kita dengan caranya Allah ya. Orang tua sayang kepada anak tidak selamanya menuruti keinginan anak. Boleh jadi cubitan orang tua kepada anak, ceweran orang tua kepada anak itu adalah bentuk kasih sayangnya. Justru kalau semua keinginannya dituruti, kemauan anak dituruti oleh dipenuhi oleh orang tuanya, justru itu merusak anak itu sendiri. Anak itu kan tidak tahu apa efek dampaknya. Pokoknya dia senang minta-minta. Tapi orang tua yang mengendalikan, oh ini belum cocok, umur segini belum bisa. Ya. Tapi kalau orang tua ya kasih-kasih aja, akhirnya anak itulah yang rusak. Ya. Disebabkan karena apa? Dalam tanda kutip orang tuanya terlalu sayang, akhirnya semua keinginan anaknya diberikan. Bentuk kasih sayang orang tua kepada anak boleh jadi dalam bentuk cubitan. Dia kasih ingat anaknya. Bapak-bapak pernah cubit anaknya atau tidak? Atau takut dilaporkan sama anak? Ya, undang-undang perlindungan anak. Datang ke kantor polisi, Pak, bapak saya tempeleng saya, kalau tempeleng nggak boleh memang Pak ya. Pukul saya pakai kayu. Bayangkan Pak kalau sudah sampai segitu levelnya ya. Ya artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, lalu kita tidak ada yang saling mengingatkan ini, khawatir ya. Khawatiran itu pun mudah-mudahan tidak terjadi. Ya Allah ingatkan kita dengan caranya, baru kita tersadar. Kenapa ketika misalnya ada musibah Pak, ada gempa, ada kebakaran, orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Pak? Baru sadar kan? Terus kemarin-kemarin waktu dalam keadaan aman, suara azan 5 waktu Allahu Akbar, nggak ada yang peduli. Yang peduli hanya itu aja. Ya, sementara yang disuruh ini banyak, ya. Ya tentunya yang beragama Islam banyak, tapi nggak ada yang peduli. Begitu Allah kasih cobaan misalnya kebakaran, angin kencang atau apalah, baru semua teriak di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, pekaran, ya Allah, ya Allah. Nah itu. Maka itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tentu klasifikasinya tadi selain iman dan Islam, ya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang remeh, tidak ada yang kecil, ya, tidak ada yang murah. Semua bernilai dan berharga mahal. Nah, cuma kadang kita yang luput, ya. Mata kita berkedip Pak. Seandainya mata itu tidak bisa berkedip, diapakan Pak? Panggil dokter. Bayar berapa dokternya supaya bisa normal kembali matanya kedipan. Kita kedip-kedip aja Pak, nggak nyadar. Kalau orang tidak bisa kedip Pak bagaimana? Kalau terus, ya kan? Nah itu sampai segitu. Intinya tidak ada nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita. Semuanya spesial bagi kita karena memang itu Allah ciptakan manusia dan seluruh perangkat-perangkatnya yang terbaik. Termasuk bumi tempat kita berpijak, tinggal, berkembang biak namanya manusia adalah tempat yang ideal, yang terbaik yang Allah berikan. Kita tidak ditempatkan di planet Mars, ya di planet manakah untuk manusia hidup, enggak Pak. Tapi ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Maka Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya ya mudah-mudahan kelak mendapatkan pertolongan, syafaat, dikenal oleh Nabi. Oh betul dia adalah umatku walaupun tinggal jauh, walaupun dia tidak ketemu denganku, walaupun hidup
di alam yang berbeda. Dia hidup di dunia, pada saat saya sudah berada di alam kubur. Ya, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Pak? Kita sebagai umat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak jumpa, tidak hidup di zamannya, tapi kita menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut tidak sekedar pengikut, ya, tapi pengikut yang memang betul-betul merealisasikan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Pak, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi mereka tidak menjadi bagian dari umat Nabi, tidak menjadi bagian dari pengikut Nabi. Satu kerugian yang luar biasa. Nah, kita ini yang hidup jauh zamannya dan tempatnya, alhamdulillah bisa menjadi bagian dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sekedar menjadi pengikut meramaikan, tidak, ya, tapi memang pengikut yang aktif, ya, aktif dalam artian menjalankan apa yang Allah syariatkan, bahkan melanjutkan estafet dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menggembirakan, itu ciri khas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin tema-tema yang kita angkat itu mulai dari pusat sampai di cabang ranting yang ada kata menggembirakan itu pasti ada landasannya, ada dalilnya. Ya, kita keluarkan sedikit dalilnya, ya, yaitu banyak di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, ya, salah satunya di dalam surah Al-Fath, surah kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ya, syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Di ayat lain, inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Intinya ada kata menggembirakan, yaitu mubasyir atau pemberi kabar gembira. Ya, kabarnya ada, ujar menggembirakan. Maka supaya kita mendapatkan berita yang menggembirakan, harus melakukan hal-hal yang bisa kita capai dengan kegembiraan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, berikan kabar gembira kepada mereka itu. Apa kabar gembiranya? Nah, ini, Pak, menggembirakan. Apa kabar gembiranya? Dalam pengajian, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu, bisa baku sapa. Nah, tadi Pak Ketua mengatakan kalau melihat di YouTube saja, ya mungkin dapat ilmunya, tapi kegembiraannya bertemu dengan saudara-saudara, bersalaman-salaman. Pak, kalau ketemu jangan lupa salaman. Ya, tasofahu yadhabul ghil. Bersalaman itu bisa menghilangkan kedengkian. Ya, kalau salaman, Pak, lalu mukanya dibuang, bagaimana? Tangannya ikut dibuang, ya kan? Buang muka gitu. Nanti tidak. Minimal ketika ketemu salaman yadhabul ghil. Selama jari ini masih nempel, ya, disitulah dosa-dosa itu berguguran. Bayangkan hanya dengan salaman aja, belum cipika-cipiki. Ya, baku apa namanya? Ya, peluk kiri kanan kiri dan seterusnya. Mubasyir, Allah berikan berita gembiranya kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebenarnya tema kita pada hari ini itu saya ambil dari Muqaddimah Majelis Tarjih dan Tajdid, ya. Di Muqaddimah itu, Pak, disebutkan hadis Jibril yang mungkin bapak-bapak semua sudah membacanya. Tapi tidak apa-apa, yang namanya ilmu itu selalu kita perdalami, selalu kita kaji ulang. Siapa tahu pemateri yang satu menyampaikan dengan makna atau dengan hadis yang sama, dengan sumber yang sama, tapi mungkin ada bahasa-bahasa atau ilmu-ilmu yang baru. Sehingga apa? Kita betul-betul gembira dan tercerahkan. Sudah gembira, tercerahkan pula dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi kita, lalu Nabi menyampaikan kepada umatnya, dan ilmu itu alhamdulillah sampai juga ke kita. Hadis Jibril ini
berkaitan dengan istilah dalam agama itu marotibuddin. Walaupun di tadi itu tidak disebutkan, Pak. Marotibuddin itu adalah urutan atau urutan dalam beragama. Maka laki-laki ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu pengajian kalau bahasa kita hari ini, kajian ya bersama para sahabatnya. Ya tentu para sahabat dan Nabi yang menyampaikan. Ketika duduk dan para sahabat di depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk halaqah, datang seorang laki-laki gagah. Ya, seorang laki-laki gagah, rambutnya hitam pekat, rapi, pakaiannya putih, pakai jubah, Pak. Tapi tidak pakai syal, tidak pakai songkok, tapi rambutnya tidak acak-acakan. Ya, dia rapi. Lalu masuk di majelis itu, langsung duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sahabat yang duduk ini bertanya-tanya, laki-laki satu ini macam bagaimana? Langsung di depan Nabi, wa alsaqa rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia lututnya dengan lutut Nabi itu dia sentuhkan. Ya, dia kasih sentuh begitu, Pak. Lalu laki-laki ini bertanya, akhbirni anil Islam. Beritahu saya apa itu Islam. Ya. Jadi sahabat yang lain rupanya dengan laki-laki ini tidak kenal. Tapi kalau melihat penampilannya, Pak, dia bukan orang jauh. Kalau orang datang dari jauh, mungkin safar, ya minimal apalah pakaiannya itu ada bekas-bekas dalam perjalanan. Walaupun sebelum berangkat mungkin sudah disetrika 7 kali putaran setrikanya, tapi dipakai dalam perjalanan pasti ada kusut-kusutnya, mungkin wajahnya, mungkin cuci muka dulu lah atau apa. Nah, itu tidak ada bekas itu, dan yang hadir para sahabat itu tidak ada yang mengenal. Terus laki-laki ini muncul dari mana? Lalu dia bertanya kepada Nabi, beritahu saya apa itu Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menjawab. Pertanyaan tadi itu didengar oleh sahabat yang lain, dan jawaban Nabi yang kita kenal dengan rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait in istata'ta atau man istata'a ilaihi sabila. Laki-laki itu menjawab, sodaqta, kamu benar. Dia yang bertanya, dia pula membenarkan jawaban itu. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ini urutan kedua, baru iman. Ya. Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, yang kita kenal dengan rukun iman. Setelah Nabi memberikan jawabannya, laki-laki ini pun menjawab, sodaqta, kamu betul, jawabanmu betul. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ya, beritahu saya apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah tingkatan yang paling tinggi atau lebih khusus daripada yang dua. Tapi yang ihsan ini enggak akan tercapai kalau tidak ada iman. Iman tidak akan terwujud kalau tidak ada Islam. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tingkatan dalam beragama yang disebut marotibuddin perlu kita pahami satu persatu agar dalam beragama, ya, karena agama ini Pak Allah turunkan dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah bubar kisah tadi ini, jamaah sudah selesai ditutup oleh Nabi. Ya, walaupun masih ada pertanyaannya tentang akhbirni anis-sa'ah, beritahu saya tentang as-sa'ah, yaitu kapan terjadinya kiamat. Maka kata Nabi, ya tidaklah yang ditanya dan yang bertanya lebih tahu. Artinya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan terjadi kiamat. Tapi Allah beritahukan tanda-tandanya aja. Ya. Kalau di himpunan tarjih itu kumpulan-kumpulannya hanya yang sampai iman saja, belum disebutkan tentang ihsan dan hari kiamatnya.
Tapi selengkapnya hadis itu sampai pertanyaan tentang kiamat. Oke, pengajiannya bubar. Jadi pengajian itu pas semenjak zaman Nabi sudah ada. Dan begitulah Nabi mengajarkan kepada umatnya. Maka itu kita contoh, ya. Apakah di level ranting, apakah cabang, apakah bahkan sampai di PDM sendiri, ya, atau minimal di dalam rumah tangga, bapak-bapak. Ambil satu kesempatan, Pak. Jangan hanya ajak keluarga jalan-jalan. Satu minggu kita jalan kemana. Dalam satu pekan duduk suami istri berdua karena pengantin baru. Nggak apa-apa. Kaji surah Al-Fatihah. Suaminya membaca, istrinya baca terjemahannya. Atau baca apalah, ya. Ya, itu dalam keluarga kita. Apalagi kalau sudah ada anak 3, oh, Masya Allah, jamaahnya sudah. Ini dalam konteks rumah tangga. Karena pendidikan, ilmu yang kita sampaikan paling utama di dalam rumah tangga kita. Maka sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, mau tidak mau harus punya ilmu. Karena sepintar apapun istrinya, dia tetap makmum. Suamilah yang imam. Suaminya hafalannya hanya 1 juz, istrinya 29 juz. Katanya berdua kita kolaborasi 30 juz. Ya, suaminya cuma 1 juz, istrinya 9. Tetap aja dia makmum. Suami tetap imam walaupun hafalannya 1 juz. Ya, di dalam rumah, lalu kita di luar rumah, ya mungkin organisasi di perserikatan kita. Duduk, Pak, 1 kali 1 pekan atau 1 hari duduk bersama dengan keluarga. Disitulah kita membangun. Mungkin dibuat dengan gembira sambil ngopi dengan anak-anak, teh atau apa. Ya, ambil sesuatu yang bisa membuat kita ini ada yang namanya ya tadi pengajian yang menggembirakan level rumah tangga kita. Lalu keluar, ya, lalu kita keluar dalam perserikatan mulai kita dari yang dekat dengan kita adalah ranting-ranting itu tadi, sehingga kita hidupkan apa yang dulu Nabi SAW juga lakukan kepada para sahabatnya. Bubar, Pak, pengajian. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, memanggil, wahai Umar, kamu kenal tidak laki-laki tadi yang datang bertanya? Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya, setelah itu laki-laki ini, Pak, kabur, pergi, nggak ada yang tahu kemana arahnya. Nabi SAW memberitahukan kepada Umar bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Innahu Jibril atakum liu'allimakum dinakum. Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang dalam wujud manusia untuk mengajarkan urusan agama kalian kepada kalian. Jadi pertanyaan itu seolah-olah para sahabat yang bertanya. Lalu jawaban yang Nabi berikan kepada yang bertanya, jawaban itu untuk semua para sahabat yang hadir khususnya. Lalu dilanjutkan sampai hari ini kita bisa ketemu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah dibukukan dalam ilmu hadis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau urai tiga-tiganya ini tidak akan habis waktu ini sampai malam, Pak. Ya, maka itu pentingnya pengajian berjenjang. Ya, yang dibahas yaitu tujuannya kan untuk menguatkan kita punya keimanan sehingga berita-berita gembira yang nanti di akhir, ya, akhir pengajian ini kita berikan berita gembiranya bagi kita yang beramal soleh. Ya, tapi sebelumnya, ya. Marotib yang pertama ini Islam. Apa yang kita kenal? Apa yang kita tahu tentang Islam? Apa, Pak? Islam itu apa artinya Islam? Datanglah orang Indonesia kasih nama Islam, Islamuddin, selamat. Nah, di sini ada Pak Selamat. Itu karena versi Indonesianya. Nah, versi Arabnya ya Islam, selamat. Islam itu adalah istislamu billah, pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu wal inqiyadu lillah, khudu, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini sudah kita pegang, artinya sudah kita kenal bahwa Islam itu saya pasrah, patuh, taat kepada Allah, ya. Tidak bisa langsung masuk ke iman. Islam ini harus beres dulu, Pak.
Maka dulu di zaman Nabi orang-orang Badui ini mengatakan qalatil a'rabu amanna di dalam surah Al-Hujurat. Orang-orang Badui itu mengatakan amanna, kami beriman. Kul, katakan ya Muhammad, beritahu mereka ini orang-orang Badui itu, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkan aslamna, baru Islam. Nah, ini artinya Islam itu Pak sangat luas cakupannya, ya, dan mudah bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari ajaran Islam atau menjadi pemeluk agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam disebut apa Pak? Muslim. Agama Islam, orangnya Muslim. Maka kalau ada orang Islam, ada orang Islamnya atau Muslim korupsi, jangan caci agama Islamnya, jangan, itu salah alamat. Ya Pak ya. Kalau ada orang Islam melakukan dosa judi kah, zina kah, jangan celah agama Islamnya, jangan. Ya, yang bersangkutan yang kita nasihati. Ya. Karena Islam ini sudah memberikan rambu-rambu aturan-aturan yang harus diikuti, yang harus dilalui bagi setiap orang yang menyatakan dirinya seorang Muslim. Maka untuk menjadi bagian dari Islam ini bagaimana caranya Pak? Untuk menjadi bagian dari agama Islam atau mau masuk Islam. Kalau bapak-bapak mungkin ini sudah turun-temurun Pak ya? Iya, turun-temurun, alhamdulillah. Iya. Tapi yang baru mau masuk, misalnya dia mau masuk Islam, suruh bayar berapa Pak? Ya, pengurus ranting ini. Kalau ada sekitar Mayamuk ini mau masuk Islam, pengurus ketua Mayamuk masuk, kita bayar berapa kah? Karena dia hanya berdua memanfaatkan momen. Tapi kau jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia karena kamu masuk Islam 3 juta saja. Ya, bagaimana Pak? Ya, jadi untuk menjadi bagian dari agama Islam ini tidak ada, yang pertama nggak boleh dipaksakan. Sudah selesai, ya, nggak boleh dipaksa seseorang. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Kewajiban kita hanya mengenalkan, menyampaikan Islam ini kepada siapa saja. Apakah itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan kita. Ya, betapa banyak orang masuk Islam hanya gara-gara perilaku menurut kita mungkin sepele dari seorang Muslim. Ya, ada orang jujur dalam berdagang yang membeli non Muslim karena kejujurannya orang itu. Kalau memang itu ajaran agamamu, saya akan menjadi bagian itu. Nah itu. Ya, jadi masuk Islam nggak ada paksaan, tapi kalau mau masuk Islam, yang kedua harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya dituntun, alhamdulillah. Ya, dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi yang sudah masuk Islam harus dipaksa. Ya, ini bedanya. Mau masuk Islam baru mau masuk itu nggak boleh paksaan. Tapi kita yang sudah di dalam area Islam menjadi seorang Muslim harus dipaksa bangun subuh berjamaah di masjid. Jangan terus terlena tadi, jangan tidur terus. Ya, jangan terlalu lama tidurnya. Harus dipaksa Pak. Bagaimana Pak hari ini? Sholat subuh di masjid aman? Sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya? Alhamdulillah, dunia beserta isinya sudah lebih baik Pak kita dapatkan untuk hari ini. Alhamdulillah. Nikmat 2 rakaatnya Pak, qobliyahnya aja Pak lebih baik daripada dunia dengan isinya. Bagaimana 2 rakaat yang wajibnya, yang sholat subuhnya? Apa yang lebih baik daripada dunia Pak? Nggak ada lagi. Tinggal surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bayangkan itu Pak. Jadi kita kaitkan tadi dengan rasa aman, kemudian apa, sandang pangan terpenuhi, sudahlah fokus ya. Ya, artinya kalau di Muhammadiyah kita bekerja, kita menjadi pengurus, ya udah, memang tidak ada apa? Tidak ada gaji. Karena sudah selesai urusan gajinya Pak. Boleh jadi di tempat lain Allah berikan. Tapi ketika kita bergerak dalam berdakwah mubasyiran, Allah akan memberikan berita gembiranya di dunia dan di akhirat Pak. Enggak ada yang terkatung-katung hidupnya. Yang penting dia jujur, ya, niatnya tulus, betul-betul, ya, betul-betul. Biasanya yang ada ujian, ya,
betul siapapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian itu berbeda-beda, variannya berbeda-beda, levelnya sesuai dengan takaran kita masing-masing. Ada orang mungkin kelihatannya ya seolah-olah tidak pernah mendapatkan ujian, ya, tidak pernah susah hidupnya. Hidup senang, itulah ujiannya. Jangan sampai itu disebut istidraj. Ya, dibiarkan dia dalam kenikmatan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ujiannya. Maka kata Allah apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Menguji, Allah akan menguji kita sesuatu yang bisyar, yang buruk mungkin, yang tidak kita senang, maupun yang senang-senang, yang baik-baik. Itu apapun bidang kita, jangan lupakan bahwa itu bagian dari ajaran agama. Sehingga semua kita ini apapun profesinya Pak, ya, tidak keluar dari aturan agama syariat Islam kita yang kita cintai. Baik jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita gembiranya basyiril mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamara qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha lalu walahum fiha azwajun mutahharah walahum fiha azwajun mutahharah hum fiha khalidun. Ya, artinya bahwa berita gembira dari Allah bagi kita orang-orang yang beriman. Kita tidak bisa beriman Pak kalau tidak muslim dulu. Tidak bisa muslim kalau tidak dua kalimat syahadat. Maka dua kalimat syahadat, rukun Islam tegak, kita imani, yakini, menjadilah kita orang beriman. Maka yang Allah seru di dalam Al-Quran itu Pak, ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu Pak. Tidak ada ya ayyuhal muslimun. Ya, yang ada ya ayyuhan nas secara umum. Maka beriman ini Pak, nah itu tadi. Kenapa ada istilah Islam KTP? Ya, imannya belum sampai. Ya, baru Islam saja. Supaya bisa imannya mantap, nah disinilah peran kita Pak untuk ajari mereka, mendakwahkan agama kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Maka berita gembira bagi orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan mendapatkan samarot, makan buah-buahan Pak. Buah apa Pak yang saat ini menjadi buah favoritnya? Semangka, durian. Tapi ada nggak Pak impiannya sampai hari ini belum ketemu buah itu, tapi pengen sekali. Iya. Sampai hari ini belum Pak. Ya. Jangan dikeluarkan. Iya. Mungkin Pak. Ya. Ternyata di surga kita akan makan buah-buahan itu Pak. Ya. Summa dana fatadalla ya. Allah dekatkan itu, bukan kita yang bergerak. Ini yang mereka bergerak ini, buah-buah itu mendekat. Lalu kita makan durian, kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Ya, kamu makan ini makan durian surga, bukan durian dunia. Durian dunia itu kamu makan 1-2 biji saja, kamu sakit perut, katanya naik kolesterol. Ini tidak, makan. Karena yang kamu diberi itu mutasyabih, miripnya aja. Ini buah durian versi surganya. Bukan waktu dulu di dunia. Rambutan pun demikian, ya. Dan samarot buah-buahan, wa azwajun mutahhar, pasangan yang disucikan, yang dikenal dengan istilah bidadari Pak. Mau berapa Pak bidadarinya? Tetap istrinya sebagai ratunya Pak, ya. Di dunia sampai di surga. Lalu nanti ada yang lain. Bikinlah bidadari yang lain itu apa namanya ini ya, iri hati dengan ratunya bapak-bapak. Jadi mau berapa bidadarinya? Yang jelas akan diberi ke azwajul mutahhar. Lalu kita tadi Pak, berita gembiranya memiliki turun-temurun keturunan yang muslim semua. Kata Allah di dalam surah yang lain. Allah berfirman, walladzina amanu. Lagi-lagi amanu, orang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Lalu diikuti dengan zurriyah. Zurriyah itu apa Pak? Anak turunan. Ikuti apa?
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Tapi keturunannya ini harus iman. Nah, itu syukurnya Pak. Bapaknya muslim, kakek, nenek, buyut semua turun. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan jadikan mereka ini bereuni di surga, Pak. Di dunia ini mungkin keluarga di Jawa, di Sulawesi, di pulau mana sudah lama nggak ketemu sampai sudah meninggal. Nggak usah khawatir, karena Allah sudah mempersiapkan momen waktu di mana kita akan dipertemukan semuanya. Reuni keluarga besar kita. Syaratnya iman. Wih, anakmu dulu 7, kenapa yang ada ini reuni hanya 5? 2 kemana? Murtad. Keluar tanggung jawab. Cari. Nah, alhamdulillah kalau dikasih kesempatan untuk mencari, selamatkan dia. Kalau tidak, ya udahlah. Ya itu Pak, itu kita memiliki keturunan yang turun temurun beragama Islam, beriman kepada Allah, mengajarkan ajaran agama ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga insya Allah kelak kita reuni keluarga besar di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala sambil mandi-mandi Pak. Mau mandi di sungai apa Pak? Sungainya ada 4. Berita gembiranya buat orang beriman. Anharum mim ma'in ghairi asin. Yang pertama, sungai tawar. Sungai tawar yang paling tawar airnya di sini mana Pak? Remuk, bening. Pokoknya jarum kasih jatuh itu kelihatan sampai dasar. Itu sungai. Pilih. Wanharum min amain ghairi asin wa naharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Laban, susu. Sungai susu Pak, bukan ember. Sungai. Mau mandi susu Pak? Sungai, apa sebutkan ini? Wa anharun yang ketiga min asalin musaffa. Asal, apa itu asal Pak? Bukan asli tapi palsu ya. Asal itu madu. Sungai madu Pak. Kuatnya minum madu di dunia ini berapa sendok Pak? Ya, ini sungai. Masya Allah. Dan yang terakhir wanharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai Khomer. Khomer Pak. Sungai bukan jergen kecil. Bukan botol bintang 5 bukan. Nah, ini sungai. Ladzatin lisyaribin, lezat untuk diminum, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing. Pilih 4-nya Pak. Ya. 3 Pak. Iya. Oke. 3 di dunia ini, keempat-empatnya di dunia ini ada Pak. Air tawar, susu, madu, dan khamar. 4-empatnya ada. 3 Allah halalkan, 1 Allah haramkan. Yang diharamkan apa? Khamar. Karena efeknya itu kembali ke manusia juga, bikin onar, bikin rusak, bikin apa pokoknya bikin rusak lah ya. Tapi air tawar, susu, madu, masya Allah. Pengganti yang khamar ini masih banyak Pak. Masih ada jus mangga, jus apel, masih ada boba, masih banyak. Biarlah di dunia ini Pak kita tidak merasakan minuman khamar walau hanya 1 teguk, karena Allah sudah persiapkan untuk kita 1 sungai milikmu di akhirat. Masya Allah. Minum, nyemplung sekalian Pak. Sampai di atas ya di bawah. Allah Ta'ala menuliskan ini semua sebagai pemberat ya kebaikan kita di akhirat nanti, sehingga kita mendapatkan kegembiraan di dunia ini dan kegembiraan di akhirat kelak berupa syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.